Eljon dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama dengan saya Nami Afra tentunya dalam program kesayangan kalian, apalagi kalau bukan Inspiratalk. Nah, sahabat Eljon, pernah nggak sih mendengar salah satu quotes ini? Hidup adalah perjalanan yang jauh namun singkat. Maka pastikan Anda berada di jalan yang benar dan meraih kesuksesan yang bernilai. Pernah bukan? Ya, itu merupakan salah satu quotes dari seorang motivator nomor 1 di Indonesia. Beliau merupakan sosok yang sangat inspiratif dan juga kreatif. Dan tentunya saya pada hari ini berkesempatan untuk mendengarkan secara langsung terkait dengan kiat-kiatnya dalam menjemput kesuksesan. Wah, menarik sekali bukan? Langsung saja kita panggil, inilah dia Bapak Andri Wongso. Hai sahabat Eljon semuanya. Halo Bapak, apa kabar? Ya, seperti biasa, quote saya adalah luar biasa. Wih, luar biasa ya. Wah iya, berarti kalau selama ini selalu ada pitching, selalu ada sapaan. Apa kabar? Luar biasa, jangan-jangan datang Oh dari Bapak, pasti, ya? karena kata-kata itu sudah lebih dari hampir 30 tahun ya. Slogan luar biasa. Seringkali orang nanya memang, apa sih arti luar biasa? Ya, kalau udah habis seminar tanya, saya kasih tahu, luar biasa artinya ya sederhana, berbeda. Kalau orang lain males, saya rajin, saya luar biasa. Kalau orang lain pesimis, saya optimis, saya luar biasa. Kalau orang lain negatif, saya positif, ya saya luar biasa. Itu sederhana, tapi mengandung kekuatan yang positif. Wah, ini sepertinya ada di salah satu channel YouTube Pak Andri ya. Ya. Saya kemarin sempat nonton juga tentang kebiasaan-kebiasaan orang sukses. Yang Ya. pertama adalah optimis ya, Pak. Optimis. Luar biasa. Aduh, senang sekali loh Pak, saya hari ini Bapak sudah menyempatkan untuk hadir Ya. tentunya di Inspiratalk. Dan sebenarnya saya benar-benar penasaran ya Pak, mohon izin sebelumnya saya sempat membaca dan juga mendengar beberapa profil dari Bapak. Ya. Kalau misalnya Bapak itu sebelumnya sampai di kelas 6 SD ya Pak ya, Ya, bisa ya. menjadi sebesar sekarang. Sebenarnya saya penasaran dan ingin bertanya langsung, ingin mengklarifikasi, betul tidak sih Pak? Iya, jadi bukan lulus kelas 6 SD, tapi belum lulus. Kelas 6 lulus, SD Pak. pun belum lulus. Maka gelar saya Andri Wongso SDTT. Artinya sekolah dasar tidak tamat. Wah, Tapi setelah melewati perjuangan keras, ya, setelah saya minimal lah mampu mengentaskan diri saya dari kemiskinan, ditambah gelarnya Andri Wongso SDTT, TBS. apa tuh? Tapi bisa sukses. Luar biasa, luar biasa. Nah, ini dia ngobrol-ngobrol terkait dengan sukses ya Pak. Ya. Saya pernah juga membaca di salah satu artikel bahwa Bapak sering sekali mengatakan success is my right. Iya. Berarti sukses ini adalah hak saya. Nah, Ya. filosofi ini kan Bapak yang lahirkan Iya. sendiri ya Pak ya, Iya, betul iya, ya? iya, iya. Dan itu menjadi pedoman Bapak. Kira-kira lahirnya ini dari mana sih Pak? Dan apakah filosofi ini hanya karena Bapak tadi sukses itu adalah hak saya, apakah itu pedoman yang hanya Juga bisa buat orang Bapak lain, terapkan iya. iya untuk Bapak sendiri dan tidak bisa untuk orang lain? Oh bisa, karena filosofi itu memang sebuah nilai kesadaran dari proses perjuangan kehidupan saya, dari miskin sampai jadi orang dulu. Waktu jadi orang sadar saya bahwa sukses itu bukan milik orang-orang tertentu. Maka kepanjangannya filosofi saya, success is my right. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Nah kalau sekarang sahabat Eljon ya, mungkin ada temannya atau Anda sendiri dalam kondisi miskin, kurang sekolah, keturunan miskin, lalu punya ide. Kalau kena penyakit, miskin mental, nggak akan berani mikir, saya akan berhasil, saya akan sukses. Nggak akan. Tapi kalau dalam mendengar kata-kata, success is my right, hak kita, hakmu juga.
Kalau orang yang sukses, Anda juga punya hak. Kalau dia hidup enak, itu hak kamu juga. Kan ada terbakar, sehingga akan melahirkan satu energi baru bahwa sukses itu bukan milik orang-orang tertentu, milik saya semua, milik Anda semua yang siap untuk berjuang. Lah dengan pengertian itulah sudah banyak sekali orang-orang di Indonesia ini terpengaruh dengan kata-kata motivasi itu dan mereka meraih keberhasilan. Tapi kalau boleh tahu itu lahirnya di mana, Pak? Lahirnya. Asal Bapak bisa melahirkan sebuah filosofi yang mendalam banget, jujur Pak. Itu ini kan berasa banget nih. Cukup panjang ceritanya. Boleh nih Pak, berbagi dong sama Iya. juga nih. Pasti penasaran banget. Ya, mungkin saya cerita semampu saya cerita ya, karena kan cerita saya ini panjang kali lebar. Yang pasti saya dilahirkan di Kota Malang, dalam keluarga miskin. Seingat saya tinggal di sebuah rumah kontrakan. Satu kamar isi 5 orang. Saya, kakak saya, adik saya, ibu dan ayah. Seingat saya tahun 65, langsung ambil tahun 65 saja. Tahun 65 terjadi Gestapo PKI di Indonesia. Di mana saya sekolah di sekolahan Mandarin ditutup. Nah, sejak saat itu saya berhenti sekolah, adik saya berhenti, kakak saya berhenti. Dan sejak saat itu sudah tidak sekolah lagi. Selanjutnya tidak sekolah lagi. Lah ibu saya jualan kue di kantin sekolahan di mana saya sekolah, ditutup. Maka berhenti, bikinlah jual kue-kue seperti pisang goreng, singkong goreng, kue koya yang dibuat di rumah dan dijajakan ke pasar-pasar lewat orang yang datang, orang rombong yang ngambil barang, atau kami juga ikut membantu menjual. Jadi dalam kondisi seperti itu, saya bersyukur lah ya, punya seorang ibu yang luar biasa. Ibu saya ini belum pernah mengeluh di dalam kehidupannya, terutama di depan anaknya loh. Mungkin di belakang anaknya nangis bisa juga, tapi di depan anak itu tegar sekali, keras sekali, mencontohkan bahwa kehidupan ini bukan untuk mengeluh, tapi itu dihadapi. Ya, ada satu peristiwa yang saya tidak pernah lupa dan selalu dimanapun saya akan cerita. Suatu malam, jam 2, jam 3 malam, beliau sudah bangun pagi untuk bikin kue, numbuk singkong untuk bikin kue geduk, apa lain sebagainya. Malam itu saya kepingin pipis, melewati beliau lagi numbuk singkong ya, jam 2, jam 3 malam. Setelah pipis saya balik, saya nawarkan diri, "Mah, dibantu mah." "Nggak usah, kamu tidur aja lagi." Diulang lagi nih, "Mah, dibantu mah." "Nggak usah, kamu tidur aja lagi." Dalam kondisi seperti itu loh, setelah lewat waktu, berlangsung waktu panjang, saya menyadari diri saya loh, luar biasa loh. Di saat ibu itu sengsara, anaknya untuk meringankan beban, malah rela dirinya menderita daripada anaknya. Dari sini saya melahirkan satu pikiran bahwa manusia itu loh, paling penting adalah apa? Sikap mental. Kantong boleh kosong, jangan mentalnya kosong. Kalau kantong kosong, mental kosong, semuanya kosong. Maka betapa pentingnya pengertian tentang sikap mental itu. Jadi hidup saya seperti itu loh. Sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 11 tahun kemudian. Waktu kejadian tahun 65, saya umur 11 tahun. Gelarnya STTT. Umur 22 tahun, saya mengembara ke Jakarta. Dapat surat dari kakak saya yang sudah berangkat ke Jakarta. "Andri, berangkat ke Jakarta, rubah nasib." Waktu itu diantar oleh ibu saya naik bis malam. Sambil nangis beliau ngasih barang, "Nih kue dalam perjalanan, ini kopi dalam botol, bukan termos, kopi dalam perjalanan, ini 2 baju mama jahit sendiri,
Ingat, jangan takut ngadap ke depan. Berani dan jujur. Jangan takut ngadap ke depan, berani dan jujur. Sampai nangis beliau. Saya tahan aja. Sampai beliau turun. Bis mulai jalan. Saat bis mulai jalan itulah saya keluarkan surat dari kakak saya. Intinya, rubah nasibmu. Rubah pakai apa? Sekolah cuma kelas 6 SD, belum lulus, pengalaman juga tidak ada. Bayangin ke belakang, melayani ke depan, bagaimana menghadapi hidup ini. Selama umur 22 tahun ya, selama di Malang, belum pernah mengalami makan bareng-bareng satu keluarga. 3 saudara sama orang tua, makan di restoran besar, belum pernah. Makan di restoran tanggung, belum pernah. Makan di restoran kecil, belum pernah. Makan di pinggir jalan, belum pernah. Turun luar negeri, ya nggak pernah. Turun dalam negeri, belum pernah. Turun dalam kota, nggak pernah. Kalau ulang tahun, zaman sekarang kan nyanyi-nyanyi, happy birthday, happy birthday. Ulang tahun saya, bangun pagi, cuma 2 telur. 2 telur merah untuk ulang tahun. Masih dipotong 1 telur. Separuh untuk kakak saya, separuh untuk saya, untuk adik saya. 1 telur ulang tahun. Nikmat bukan main. Luar biasa. Lah kalau saya bayangkan kondisi saya saat itu dan anak saya sekarang, bumi dan langit. Anak-anak saya minimal begitu lahir procot. Minimal bapaknya punya ya pengalaman lah, bukan kaya. Punya pengalaman hidup dan yang cukup materi. Dan saya sadar waktu itu, saya ini bukan orang bodoh yang tidak mau sekolah, tapi orang pintar yang tidak mampu disekolahkan oleh orang tua. Maka dari kecil, kebetulan istri saya sarjana hukum. Iya, jadi kita, juga tuh. Iya, kita sudah sepakat anak-anak ini harus dididik yang baik. Maka dari kecil mereka sudah masuk ke sekolah international school. Ya, syukur umur 19 tahun anak saya yang pertama mampu lulus kuliah di Singapura. Wow. Setelah itu saya kirim ke China, ya, itu Jinan University, 2 tahun untuk belajar Mandarin. Setelah itu saya kirim ke Amerika untuk ambil S2 di San Francisco. Yang kedua, mampu lulus di Curtin University, Perth, Australia. Ketiga juga lulusan Amerika. Saya kasih tahu mereka, kamu boleh lulusan Amerika, lulusan Australia, lulusan Singapura, ya di China. Tapi setelah lulus harus kembali semua, ikut membangun Indonesia. Iya. Nah, dari cerita seperti itu, mungkin banyak orang termasuk sahabat Eljon nggak percaya. Yang bener Pak, kehidupan saya kok sengsara. Ya itu apa adanya. Kenyataan saya seperti itu. Kondisi saya seperti itu. Maka dari sepotong cerita itu saya kembalikan ke cerita bis tadi. Naik bis sampai ke Jakarta. Kerja sebagai salesman sabun. Keliling dari satu kota ke kota lain. Jualan sabun. Jual sabun dari Serang, Bogor, Jakarta. Ya belajar. Nah itu 2 tahun kemudian, pada tahun 1978, banyak sekali film-film Hong Kong masuk ke Indonesia. Terpengaruh saya ini, film kungfu ya, film bela diri. Kan saya dari kecil belajar kungfu. Maka bayangan saya kepingin jadi bintang film. Saking menggebu-gebunya, mimpi pasti jadi bintang film. Saya berani berhenti, minta bos, minta izin berhenti jadi salesman, berangan-angan jadi bintang film. Saya pikir seminggu jadi bintang film, nggak taunya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak ada bintang film. Yang ada bintang 7. Pusing kepala.
pusing kepala. Dan akhirnya kakak saya ngamuk. Kamu datang ke Jakarta ini loh, bukan untuk main film, untuk kerja. Muara, saya dikirim lagi, dikenalkan sebuah toko di Pasar Kenari, Jakarta, untuk kerja kembali. Nah saat itu hari pertama jual kabel-kabel listrik, Pasar Kenari. Hari pertama itu ngelayani kabel-kabel yang besar, ya besar, dan tidak bisa masuk ke dalam toko, hanya di luar. Setelah melayani, customer masuk ke dalam, bayar, keluar lagi. Dek, tolong dek, mobil saya di sana. Saya baru tahu. Dulu salesman bawa mobil, ya, ada mobil, ada kernet, ada asisten. Sekarang kerja di sebuah toko yang harus melayani dan harus angkat. Hari pertama waktu mau ngangkat itu, keluar suara dalam diri, dalam hati. Andri, ini sementara. Tahan. Suara itu keras banget itu. Ya kita tahan. Jadi menghadapi kondisi yang berat itu dengan mengatakan dalam diri, tahan. Nah, kehidupan kerja di Pasar Kenari itu tokonya kecil-kecil, tapi gudangnya gede-gede. Nah, mereka tahu siapa anak muda ini. Bodinya bagus, gampang bergaul. Bugar ya Pak ya? Bugar, mantap. Maka saya bilang, saya bisa kungfu. Lah zaman segitu kan lagi heboh-hebohnya film-film kungfu. Maka tahu saya bisa kungfu, bukalah ngajar saya privat. Lalu ngajar, buka perguruan. Pertama murid dikit, lama-lama muridnya banyak. Setelah banyak muridnya, pertama dikasih uang iuran, agak gengsi. Lama-lama kantongnya. Saat dikantongi, dibuka di amplop, wih, ternyata uang iuran saya yang didapat dari ngajar lebih besar daripada saya kerja sebagai pelayan toko atau setengah kuli. Muncul mentalnya di pikirannya, saya mau jadi bintang film, gila kan? Gagal di Jakarta, mikirnya ke Hong Kong nih, saya mau jadi bintang film Hong Kong. Nah itu saya juga sempat dengar itu Pak, ya. Bapak sempat main film. Iya. Nah itu kok bisa sih Pak? Maka ini prosesnya itu begitu mimpi jadi bintang film, lalu saya mikir saya berhenti dulu deh, berhenti kerja, bisa hidup, menghidupi saya lewat iuran. Tapi targetnya bintang film Hong Kong. Lalu saya nemuin bos, mohon maaf bos, bulan depan saya mau berhenti. Nggak bisa, aku seneng kamu, gajimu naik 2 kali, nggak usah angkat-angkat. Sekarang melayani customer di dalam toko, nggak usah di luar, di dalam toko. Nggak bisa, mohon maaf bos. Mau kemana kamu? Saya mau main film di Hong Kong. Wih, kewakis bosnya, ini gila atau apa? Belum apa-apa berani menentukan target. Tetap saya bilang mohon maaf. Akhirnya berhenti. Begitu berhenti, saya latihan fisik, bentuk body dan fisik sampai jadi. Jadi 2 minggu latihan, kemudian setelah latihan 2 minggu, body jadi, foto studio. 8 foto action. Bagus sekali. Foto saya kirim ke Hong Kong sama surat lamaran sama doa. Wih, masih ada nggak itu fotonya Pak? Ada. Nah, kalau masih nanti ditayangin kali pasti. Ya Pak ya? Di sela-sela cerita ini nih seru nih, asik ya, bisa asik lihat ya. langsung. Setelah kirim 2 minggu, surat balasan datang. Zaman sekarang kan pakai WA bisa. Zaman dulu surat, dak-dikduk nunggunya. Begitu Pak Pos datang dari Hong Kong, lompat saya buka. Kurang lebih isinya, setelah melihat suratmu yang begitu antusias ingin menjadi seorang bintang film Hong Kong, dan setelah melihat 8 foto actionmu, maka aku pastikan kamu aku terima sebagai bintang film Hong Kong. Wah, seneng banget ya. Merinding loh. Happy banget. Lalu saking happy-nya inilah saya kumpulkan murid-murid saya. Murid-muridku yang tercinta, bulan depan aku akan berangkat ke Taiwan. Perusahaan Hong Kong main di Taiwan. Wah, mereka happy semua. Happy semua, malah bikin pesta.
Pesta selesai, nah ini penderitaan. Pesta selesai, nungguin kan mau dikasih kabar. Seminggu akan saya kasih kabar, beli tiket, bikin paspor. Nggak tahu seminggu ditunggu nggak ada kabar. 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan nggak ada kabar. Yang ada surat dan koran dari Taiwan, karena film ini dibikin di Taiwan nanti. Tulisannya begini: setelah melihat cuaca Taiwan yang buruk, hujan banjir di mana-mana, seperti koran yang saya kirim, maka film ditunda dalam waktu yang tidak ditentukan. Langsung down. Kan nggak tentukan lagi. Sedangkan saya udah ketemu murid-murid, kan saya bilang, mulai bulan depan nggak usah bayar iuran. Wah, nggak usah bayar iuran karena gurunya mau main film. Nggak tahu film nggak ada, menderita. Tiap hari makan mie tek-tek, gaduh-gaduh. Tahan terus, tahan. Andri, sabar, sabar. Lihat kaca itu. Sambil ngomong sendiri kayak orang gila. Andri, bodimu bagus, kamu cakep. Pasti jadi bintang film, pasti. Kayak orang gila. Kalau saya nggak tahu mau bagaimana? Apa mau dikumpulkan lagi murid-muridnya? Murid-murid yang tercinta, bulan depan bayar iuran. Ya nggak mungkin tuh. Dari tahan itu loh, saya belajar. Itu kehidupan itu memang kita dihadapkan kondisi yang tidak enak. Tahan 3 bulan kemudian, baru saya betul-betul berangkat main film di Taiwan. Kontrak 3 tahun, pulang ke Indonesia, karena saya merasa nggak pas dunia film buat saya. Ya karena kalau kungfu asli itu mukul bener, kalau dunia film itu bohongan semua. Maka saya pikir udah stop. Nah di dalam kondisi stop tahun 80 lebih itu mulai gentayangan cari usaha. Punya ide lah. Idenya itu kartu ucapan kata motivasi dengan merek Harvest. Tahun 85, belum lahir. Iya, tahun 85 tidak punya modal. Tapi idenya kartu ucapan kata-kata motivasi penyelip buku. Naik motor keliling. Ke toko-toko nawarkan, ditolak, bangkit tolak. Ya gampang. Luar biasa. Ya singkat cerita, dalam waktu singkat, saya sukses jadi miliarder. Ini jujur ya Pak, cerita ini kan benar-benar seperti sejarah ya Pak ya. Iya. Saya dari tadi tuh rasanya kayak melihat kayak ada kilas balik sosok Pak Andri Wongso tentunya. Nah, yang bikin saya juga ke-trigger tadi adalah Bapak sering kali mengalami tadi kegagalan. Di momen proses-proses menunggu, proses yang ternyata dirasa bagian film ini tidak sesuai, tidak cocok. Terus mulai lagi keliling-keliling kemana-mana, ditolak, bangkit, tolak. Ya, Pak ya. Nah, saya jadi kepo sama perjalanan Bapak, bagaimana Bapak memaknai kegagalan itu dan sebenarnya arti gagal buat Bapak sendiri itu apa? Dari proses kehidupan manusia ya. Kalau bicara bisnis ya, karir, apa saja, pasti akan menghadapi 3 masalah. Kelemahan kita, kekuatan lawan, pesaing lah, satu keadaan. 3 kondisi membuat kita gagal. Contoh gini, mau usaha nih, baru mau usaha, udah utang, duit cukup banyak, lo berkhayal yang tinggi, bisa sukses, kena pandemi. Nah, itu keadaan, kena pandemi. Atau kita punya ide yang bagus, baru mau jalan, ternyata pesaing lebih bagus daripada kita, gagal juga. Atau kita lemah mental, tidak kuat untuk menahan kondisi keadaan di luar, gagal juga. 3-tiganya ini semua merupakan satu pendidikan. Jadi kegagalan adalah sebuah pendidikan. Saat saya melewati dari mulai nol tadi sampai berjuang, sampai itu tadi lahirnya Sasa Ismail kan dari sini. Saya waktu sudah sukses jadi Raja Kartu, muncullah ide tadi loh.
muncul satu filosofi bahwa sukses itu bukan milik orang tertentu. Hak kita, hak saya, success is my right. Lah dikaitkan dengan gagal. Kalau kita punya mental hak saya menghadapi gagal, gagal kan cuma pendidikan. Gagal cuma sebuah proses. Betul. Jadi harus lewat, pasti lewat. Tidak ada seorang pengusaha yang tidak pernah melewati kegagalan. Seorang atlet tidak pernah melewati kegagalan. Jadi buat saya kegagalan adalah sebuah pendidikan, is an education, pembelajaran. Itu arti gagal ya? Yes. Kalau arti sukses? Kebalikannya ya. Sama. Sukses ini bersifat sementara. Saya mimpi jadi bintang film. Udah jadi bintang, berubah dan berbeda. Setiap kehidupan manusia melewati 2 tahap. Kalau udah berubah, nanti berbeda. Sebuah tulisan saya tulis ya. Sukses hari ini tidak berarti besok akan sukses lagi. Selama tidak memeriksakan diri dan belajar terus-menerus, sukses sulit dipertahankan. Maka sukses juga pendidikan. Saat kita sukses, hati-hati. Tidak selamanya kondisi sukses itu terus. Gagal juga sama. Sebuah pendidikan tidak selamanya gagal terus. Kalau kita pasti punya mental untuk berjuang, punya mimpi untuk diraih, pasti yang gagal jadi sukses. Yang sukses juga sama. Kalau udah sok-sokan, tinggi hati, lupa diri, pasti akan jatuh. Maka sebuah pendidikan, mau tidak mau, poleslah diri untuk mengembangkan diri lebih jauh lagi supaya sukses tambah langgeng, tambah luar biasa. Ini saya jadi ingat juga nih kayak ada kata aktor film Tom Hanks. Ya. Dia juga bilang sama seperti yang Bapak katakan tadi bahwa yang namanya kesuksesan ataupun kegagalan itu akan lewat. Itu akan lewat. It shall pass, it shall pass, it shall Ya, pass. pasti akan lewat karena sesuai dengan proses zaman tuh dan waktu. Pasti lewat. Maka saat kita menghadapi kegagalan, nggak usah takut. Tidak usah cemas, tidak usah sedih. Karena apa? Besok bangun pagi, harapan baru, semangat baru. Yang sukses juga sama. Jangan bilang besok akan sukses lagi. Belum tentu. Selama kita tidak menyiapkan diri dengan baik, pasti terganggu. Karena apa? Proses bisnis itu bertumbuh, berkembang terus-menerus. Maka tidak boleh berhenti untuk belajar dan berjuang. Nah, Bapak ini kan ibaratnya sudah bertahun-tahun di dunia bisnis, apalagi tadi yang seperti ceritakan tentang yang harvest itu ya, Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri apa sih yang menjadi inti dari mengembangkan bisnis yang kuat, berkelanjutan dengan pelanggan atau klien? Ya, seringkali kita mendengar tentang loyalitas, loyalitas pelanggan. Buat saya tidak begitu percaya pada loyalitas pelanggan. Contoh saya ini jual gelas, laku nih, lalu punya pelanggan yang kuat. Di dalam bisnis tidak boleh percaya 100% kepada pelanggan. Oh, begitu. Karena menurut hemat saya, semua itu berubah. Inti dari bisnis itu seperti inti dari marketing yang sudah kita kenal, itu puaskan need and want, memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kalau selama pelanggan dipuaskan need and want-nya, beli gelas dan punya fungsi yang cocok dengan dia akan beli terus. Tapi kalau tidak bisa memuaskan, pasti bubar. Maka saya selalu bilang di seminar-seminar saya, untuk perusahaan-perusahaan, jangan percaya kepada loyalitas. Yang ada kita berusaha semaksimal membuat mereka tetap loyal. Contoh yang paling konkret ya HP. 15 tahun lalu mungkin dicari 10
manajer keluarnya HP Nokia. Mungkin 80% Nokia. 5 tahun kemudian ganti BlackBerry. Padahal 10 orang itu loh, atau 100 orang dikumpulin, 80 orang keluarkan Nokia. 5 tahun kemudian orang yang sama ditanya HP-nya apa? BlackBerry. Kenapa? Karena BlackBerry mampu memberikan yang tidak ada di Nokia. Setelah terakhir 5 tahun terakhir ini, siapa yang punya kuasa? Nggak ada lagi BlackBerry. Dia cuma SMS, ganti WA. Sekarang minimal yang paling populer lebih banyak mungkin rata-rata merek Samsung. Kenapa kok bisa maju? Ya kan berubah. Maka untuk klien, menjaga klien, berikan yang terbaik. Jadi saya bikin sebuah coretan bagi pengusaha. Pikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh pesaing. Pikirkan apa yang tidak dipikir pesaing. Entah itu produknya, entah layanannya. Kedua, lakukan apa yang tidak dilakukan oleh pesaing. Jadi kalau kita selalu berpikir, berinovasi terus ya Pak ya. Pikirkan, lakukan, itu sumber kreativitas, sumber inovasi. Kenapa Nokia kalah karena dia nggak mikir. Dia mikir soalnya menang. Samsung menang. Next, Samsung nggak bisa. Nggak boleh mikir seperti itu. Wow, Samsung sekarang dia punya 80% pangsa pasar dikuasai. Nanti sebentar lagi keluar produk yang baru, umpama dari China, ya Huawei. Kalau lebih murah, lebih bagus, lebih canggih, nggak usah baterai, cuma begini aja, kasih sinar 5 menit, atau ngisi sendiri. Itu akan kalah. Maka yang dibutuhkan untuk menjaga klien adalah inovasi, layanan dan memuaskan kebutuhan need and want pelanggan. Dengan demikian, kita mau tidak mau, perusahaan itu akan kreatif mencari cara yang terbaik, yang mana yang bisa memuaskan pelanggan, sehingga akan langgeng dan nggak boleh percaya terus. Jadi akhirnya apa intinya? Yang penting adalah perusahaan itu sendiri memberikan yang terbaik untuk pelanggan, sehingga pelanggan yang sudah loyal makin loyal, barulah perusahaan akan bisa running dengan lebih baik. Karena inti bisnis pengusaha yang penting adalah profit. Perusahaan punya produk yang memuaskan baru bisa ada profit. Karena memuaskan muncullah satu loyalitas. Jadi loyal ini dampak dari memuaskan. Setiap waktu akan hilang kalau tidak dipuaskan. Maka sebelum cari profit, puaskan pelanggan, jadikan pelanggan loyal selama-lamanya. Wah, luar biasa. Sahabat Eljon denger sendiri ya, dari tadi ini udah langsung dari pakarnya. Saya juga ibaratnya yang nggak punya nih tadi sisi entrepreneurship, langsung kayak iya bener juga ya. Ini banyak sekali sebenarnya poin-poin penting yang bisa dicatat, dan saya harap juga saya membawa catatan saya. Pastinya saya bakalan tonton ulang ya. Nah, terakhir mungkin ya Pak Andri, apa pesan atau nasihat yang ingin tentunya Pak Andri sampaikan kepada generasi muda yang juga kepengen menjadi pengusaha sukses seperti Pak Andri? Iya, saran saya sesuai dengan moto Success is my right itu. Harus ingat kalian anak muda, sukses bukan milik orang-orang tertentu, milik Anda dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Jadi itu success is my right dipegang. Lah sebelum menjadi pengusaha atau masih ngayal ya, atau masih jadi karyawan, titipan saya, cari pengalaman. Di perusahaan kecil, besar nggak apa-apa. Di perusahaan itu jangan banyak ngeluh. Karena mengeluh, tertekan, masalah, target, tanggung jawab, itu semua adalah latihan. Latihan. Lah kalau ikut orang aja nggak mampu, mental nggak bagus, apal diri sendiri, nggak kuat nanti. Jadi saran saya, sedapat mungkin cari pengalaman untuk belajar kerja. Kedua, baru berwirausaha.
Wirausaha yang butuh apa? Pertama kali, sikap mental wirausaha. Itu punya mental, tahan banting, berpikir besar, punya mimpi, punya khayalan, ya, belajar ini dan itu tentang marketing dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama adalah produk. Anda harus menciptakan atau mencari produk yang bisa memuaskan pelanggan. Jadi nggak usah takut kecil, semua bisa besar dari kecil. Jadi kalau udah punya produk yang bagus, karakternya bagus, mentalnya bagus, pikirannya bagus, punya pengalaman, running. Tidak usah takut gagal. Tidak akan Anda sukses tanpa menghadapi kegagalan. Sekali, dua kali, nggak apa-apa, tegar. Nah maka dibutuhkan apa? Mentalitas. Kalau udah produknya bagus, ya, maka itu yang diutamakan dengan pengertian seperti itu. Kalau sekarang lagi kerja, nggak apa-apa. Belajar kerja dengan baik sampai matang, nanti ketemu saat Anda berusaha. Dengan mental seperti itu memungkinkan kita akan bertumbuh dengan baik dan meraih kesuksesan. Luar biasa sekali. Ini banyak sekali ya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang masih tersimpan di sini Pak Andri. Saya masih dengan senang hati ingin bertanya langsung dan ingin belajar langsung dengan Pak Andri, dan saya yakin juga seluruh sahabat Eljon yang pada hari ini menonton di rumah juga masih excited sama excitednya dengan saya. Tapi sahabat Eljon jangan kemana-mana, tetap saja saksikan Inspiratalk hanya di channel YouTube Eljon TV dan juga Eljon Media. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!